mengenai pengubaan selang dari nilai rata-rata. Kalau misalkan sigmanya N-nya sama besar. Kamu siapa? Itu namanya siapa? Kamu siapa? Ini kamu siapa? Rumus secara umumnya apa? X bar plus minus dari Z. Ini maksudnya apa nih? Z alpha per 2 dikali sigma per akar. Ini kan berarti plus plus berarti yang paling kecilnya berapa, paling besarnya berapa. Jadi kalau saya buat dalam bentuk interval, jadinya tengah-tengahnya apa? Coba dicari ya udah. Jadi tempat interval mu-nya itu dari X bar, ini terus tuh X bar dikurang Z alpha per 2 alpha per 2 dikali sigma per akar N. Salah kan? Ini kalau sigma dalam bentuk interval ya, salahnya. Jadi ini di antara ini. Kalau sebelah kiri berarti paling kecil, kalau yang sebelah kanan paling besar. Jadi apa coba? Nilai angka baku. Nanti tergantung berapa tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu apa ini? Yang peluang tingkat kepercayaannya berapa? Bisa disalin ketahui. Hanya saya tanyakan contoh soalnya yang mana? Tulisan sih. 49 mahasiswa. Semester 2. Yang mempelajari bahasa Indonesia. Kalau begitu bingung. Terus diketahui Bahwa rata-rata IPK 2,9. Dengan simpangan baku 0,3 0,3. Berapa kepercayaan? Berapakah selang kepercayaan? 95%. Untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa
mahasiswa di Korea Swiss. Yang dia tanya ini apa isinya? Dimana kemungkinan ini peluangnya ibu itu bersama apa berdua? Ibu di bawah. Oh, indeks. Bukan Z kali alfa, tapi indeks Z. Nilai Z kali alfa berdua berapa? Misalkan alfa berduanya 0,025. Nilainya berapa? Nanti ada di tabel. Pakai tabel Z. Sigma per akar kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 sampai sigma per akar. Nanti kita di soal berapa kepercayaannya? Berapa? 95% atau 0,95. Yang mau kita cari ini isinya apa sebenarnya? Itu yang mau gimana diketahui X barnya adalah X barnya 2,9. Bilangan bakunya adalah 0,3. sampel besar atau kecil ini? Sampel besar. Lebih dari 30. Lebih dari 20 besar ya. Tinggal masukkan ya. Jadi X bar-nya adalah 29. Dikurang. Nah, kalau misalkan tingkat kepercayaannya adalah atau kemungkinan kepercayaannya adalah 95%, berarti kita nggak percayanya berapa? 5%. Alfa itu peluang kita nggak percaya, peluang kesalahannya. Makanya ditulis di rumusnya itu ini 1 min alfa. Jadi kalau 95% itu adalah tingkat kepercayaannya, kita percayanya berapa persen, itu simbolnya 1 dikurang alfa. Alfanya sendiri itu faktor gamblingnya, kesalahan kita ketika mengukur alfa. Jadi alfanya adalah 5%. Jadi kalau misalkan digambarkan dalam kurva normal, alfanya bagus. Misalkan bedanya adalah ini sama pilihannya. Jadi ini adalah 95%. Ya, kita percaya ini. Nah, titik kritisnya berapa? Titik kritisnya di sini. Ya kan tadi sisanya ini kan kita dapatnya berapa? Jadi ini peristiwa Z. Tapi kalau dibagi 2 ya, separuhnya ya. 0,5. Jadi titik kritisnya di sini. Nah, isinya itu berapa ini? Ini Z 0,02 bukan nilai ya, nilai mesti dicari ini. Berapa nilai Z untuk min 0,025? Kita hitung lagi. Nilainya itu berapa? Kita hitung ya, untuk saling percayaannya ya. X bar-nya 2,9. Itu kan kita Z. Ada. Untuk alfa 0,025 berapa? Atau tingkat kepercayaan 95% kalau berapa? 5. Yang ini enggak? Tambah saya pernah saya Excel itu. Kalau kemarin misalkan Z-nya sama dengan 1,2 ya. Ini peluangnya berapa nilainya? Itu yang ada dalam tabel. Nah, kalau sekarang dibalik. Kalau sebenarnya ada di dalam tabel, kita
Cek di nilai Z 1,9 apakah nilainya 0,475%? Iya. Kan nilai Z nilainya adalah 1,9 kan? Iya. 1,9. Tadi semuanya berapa? Sigmanya 0,3 ya? 0,3 ya. Bagi 2,9. Kurang dari Ini Pak Is, awas. makanya kenapa dari 2,96 ya? 816 kurang dari 2,9. Ini kalau saya tulis aslinya berarti peluangnya berapa? Peluangnya samanya berapa? 2,9. Atau 95%. Ini artinya apa? Artinya apa? Bahwa pertanyaan pertanyaannya terletak di antara ini rata-rata IPK rata-rata IPK sampai di antara 2,816 sampai 2,98 sama dengan 0,95 artinya apa ya? Yang percaya. Yang percaya 95% rata-rata IPK mahasiswa PTN di antara 2,18.